Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan dia hanya sebagiannya dari keuntungan dunia itu. Ya. Kemudian apa kata Allah? Walaysa lahum fil akhirati min nasib, dan tidak ada sedikit pun bagian untuknya di akhirat. Di saudara kaum muslimin, pemburu dunia, mereka tidak akan bisa menggapai dan meraih seluruh apa yang diidam-idamkannya di dunia ini. Mereka tidak dapat. Ya. Dan mereka pula tidak akan bisa mengenyam seluruh apa yang telah dikumpulkannya atau yang telah menjadi hasil dari jerih payahnya. Saudara kaum muslimin, kerugian yang lebih besar dari itu adalah mereka tidak memiliki bagian, mereka tidak memiliki keutamaan, mereka tidak memiliki kebahagiaan sedikit pun di akhirat nanti. La haula wala quwata illa billah. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam kitabnya agar kita bersiap untuk hari tersebut, dan jangan sekali-kali kita menunda-nunda persiapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian akan satu hari di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, sekali-kali tidak akan pernah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Jadi saudara kaum muslimin, tidak akan pernah sama ciri-ciri mereka di dunia maupun di akhirat. Saudara kaum muslimin, ciri pemburu akhirat yang paling nampak adalah dia akan menempuh akhirat melalui jalan ilmu. Mereka akan menuntut ilmu, mereka akan mengikuti jalannya para ulama rabbaniyin yang akan membimbing mereka kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sementara pemburu dunia, mereka adalah orang-orang yang tertipu. Mereka tidak memperhatikan ilmu, sehingga jurang dan jalan yang mengantarkan kepada neraka itu mereka mengira adalah perjalanan yang akan mengantarkannya kepada surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan tegaskan di dalam Quran, surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, katakanlah, maukah kalian kami kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka adalah orang-orang yang sesat perbuatannya di atas muka bumi ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira diri mereka telah berbuat sebaik-baik perbuatan. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala membandingkan di antara kedua mereka, membedakan di antara kedua mereka. Kan itu mari kita melihat, saudara kaum muslimin, mari kita mendengar, mari kita menyimak apa penjelasan dari para ulama kita yang semakin memperjelas kepada kita akan kepicikan orang-orang yang mereka mengejar dunia, yang mereka rela mengorbankan negeri akhirat demi hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesaat. Saudara kaum muslimin, yang pertama adalah perumpamaan dari seorang ulama, Bishr ibn al-Haris al-Hafi. Beliau berkata, sesungguhnya dunia ini adalah ibarat biji-bijian yang dikumpulkan oleh seekor semut di musim panas sebagai persediaan untuk menghadapi yaitu musim dingin. Tanpa sadar, ketika seekor semut ini tengah sibuk mengumpulkan biji-bijian, membawa biji-bijian di mulutnya, tiba-tiba datanglah seekor burung yang datang menyambar dan mematuknya bersama dengan biji-bijian tersebut. Maka semut itu tidak bisa mengenyam apa yang telah diusahakannya, apa yang tengah dikumpulkannya.
dan dia pula tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Maka terapkanlah perumpamaan ini, di mana biji-bijian itu adalah kenikmatan dunia, semut itu adalah manusia, dan burung itu adalah ibarat malaikat maut. Maka betapa banyak manusia yang tengah sibuk mengumpulkan dunianya, tiba-tiba kematian datang menyergapnya di saat dia sedang sibuk mengumpulkan dunianya. Dia sibuk mengumpulkan dunianya, sementara dia belum sempat mengenyam apa yang telah diusahakannya selama ini. Maka saudara kaum muslimin, betapa meruginya orang yang hanya menghabiskan usaha dan tenaganya hanya untuk dunia. Saudara kaum muslimin, yang kedua, perumpamaan yang kedua datang dari seorang ulama yang sangat alim, yang sangat faqih, yang pernah hidup pada abad yang ke-6 Hijriah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau membuat perumpamaan. Beliau berkata, sesungguhnya dunia ini adalah ibarat perangkap-perangkap yang ditabur, yang ditebarkan di dalamnya biji-bijian, sementara manusia itu adalah ibarat burung yang sangat menyukai bijian-bijian itu. Maka burung-burung itu hanya asik menikmati bijian-bijian tersebut tanpa menaruh sedikit pun waspada terhadap perangkap yang akan menjeratnya dalam waktu sekejap. Maka jelaslah bagi kita bahwasanya pemburu dunia, mereka itu terperangkap dalam kenikmatan yang menipu, hingga akhirnya mereka mendekam dalam kesengsaraan tanpa batasan waktu. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga yang paling membangkitkan dan menyadarkan kita adalah perumpamaan yang dibuat oleh seorang senior tabi'in, imam para penduduk Basrah, yaitu Imam Hasan al-Basri, di mana beliau berkata, wahai anak Adam, wahai anak manusia, sesungguhnya pisau dapur itu telah diasah dan api dapur itu telah mulai dinyalakan, sementara domba masih saja asik menikmati makanannya. Maka benar saudara kaum muslimin, pisau kematian, pedang kematian itu telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi siapapun mereka, sementara siksa neraka telah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia mereka masih terbuai dengan kenikmatan yang menipu. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, hendaknya kita menjadi orang yang cerdas. Hendaknya kita sadar kesempatan di dunia ini diberikan kepada kita hanya satu kali, tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang akan mengejar kenikmatan yang abadi, yang tidak akan pernah berakhir buat selama-lamanya.